So everybody, let's just bow our heads for a minute and ask God to illuminate us with His love. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih. Kami dapat merasakan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Malah Tuhan, sekian lama dari hidup kami, Engkau sudah bergerak dan ada di dalam diri kami. Saat ini, kiranya Tuhan Kau berkati hamba yang akan membawa sharing ini kepada kawan-kawan, dan kiranya Kau siapkan hati sanubari masing-masing untuk dapat menerima apa yang Kau pesankan kepadaku untuk dibagikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus sudah bekerja dan Ia ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amen. Thank you. Oke, mungkin bisa ditayangkan ya Steve, the text that we have to read, the pericope, pertentangan tentang asal usul Yesus. Saya yakin kalian semuanya sudah baca, tapi mari kita tenangkan kembali atau renungkan kembali apa yang sudah dibagikan oleh Inge minggu lalu. Kan minggu lalu kita udah dengar dari Inge betapa orang-orang Farisi itu sangat menentang apa yang dilakukan oleh Kristus. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda semuanya. Sebenarnya kenapa orang Farisi dan orang banyak atau masyarakat pada waktu itu bertentangan mengenai pendapat, mengenai segala macam hal yang Tuhan sebenarnya sudah lakukan untuk mereka? Apakah kalian mendapat suatu masukan gitu kalau membaca yang kemarin terus membaca perikop ini yang selanjutnya itu, apa sebenarnya menjadi dasar dari pertentangan mereka itu pada Yesus? Anyone punya apa jawaban? Nggak ada ya? Karena begini, saya kira kita itu hidup dengan apa yang our senses, penglihatan, touching, rasa segala macam itu diberikan, tapi kita fokusnya hanya itu saja. Jadi kita itu membatasi diri kita dengan apa yang kita lihat. Makanya apapun yang pesan Tuhan Yesus yang dari buku Yohanes pasal 1 sampai sekarang, all that He wanted to give us is to get a picture into the world where He comes from, a world that He wants to share with us by listening to Him. And by listening to Him, we can get at least a glimpse of what He is talking about. Tapi orang-orang ini nggak mau. Kenapa? Karena mereka itu membatasi diri mereka. Jadi dengan perkataan lain, dalam kita menelaah firman Tuhan, kita itu harus merenungkan. Kita harus membayangkan. Karena kalau kita tidak membayangkan, apa yang ingin Dia sampaikan itu nggak akan kita terima atau tidak akan bisa kita camkan di dalam hidup kita. Misalnya sering, apalagi sekarang, too many hoax ya, too many false news, dan segala macam yang terjadi. Sebagai seorang yang percaya itu, do we have to really go crazy about that or not? Itu adalah salah satu yang Tuhan sebenarnya mau tanamkan di diri kita. You know, everything is in God's control. You just fix your eyes upon me and you're okay. Tapi kita enggak. Kita tuh selalu ingatnya cuman, apa ya kita nanti makan malam mau makan apa? Atau, paycheck ini udah 2 minggu belum ya, nih paycheck udah mau datang enggak? Kita mau pergi vacation. Jadi apa-apa yang kita melakukan itu hanya berkisar mengenai diri kita sendiri, family kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri. Tapi kita tidak pernah melihat yang lebih jauh. Seperti Tuhan Yesus katakan. Jadi Tuhan Yesus berkata, makanan saya adalah melakukan apa yang dikehendaki Bapakku. Nah, itu sebenarnya harus membawa kita kepada suatu alam di mana kita tidak tahu what the Bapak and the anak hubungannya sedemikian rupa, sehingga anaknya ini
nggak perlu waktu dia ditanyakan sama murid-muridnya di sumur dengan orang wanita di Samaria itu, mereka paksa Tuhan Yesus untuk sebenarnya makan kan, lapar kan, tapi Tuhan Yesus kan menjawab begitu, makanan yang aku makan bukan makanan yang kau kenal atau yang kau tahu. Jadi so many things yang dulu itu sekarang kita akan melihat kenapa adanya pertentangan tentang asal usul Tuhan Yesus, because they don't understand that, ya. Dan saya dapati adalah begini, sebenarnya dalam kalau dibaca seluruhnya ada 3 bagian atau 2 bagian yang saya lihat. Bagian pertama yaitu dari ayat 25 sampai 27, sebenarnya there is a confusion, ya. Karena terlalu banyak orang yang ada yang ngomong begini, ada yang ngomong begitu, ada yang ngomong barangkali begini. Jadi tidak ada kepastian, tidak ada yang tahu benar mengenai apa yang sebenarnya Tuhan Yesus itu, who is he? Dan dalam kita mencari itu kebingungan itu, kita itu juga diperlihatkan bahwa mereka yang bingung dan yang tidak mengenal who he is, sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menguping, mendengar dengan lebih dalam. Dari itu di dalam 28 itu di sini ada jawaban Tuhan Yesus, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Dalam segala hal sebelumnya, kita seperti tadi saya katakan, kita itu cuma ingatnya diri kita aja. Sedangkan we never think about gitu, the other party. Maka dari itu mesti ada yang saya sebut clarity, yang jelas, gambaran yang dapat memberikan bentuk atau memberikan arti daripada kehidupan kita. Clarity adalah kejelasan. Dan di sini diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Otoritas Tuhan Yesus mengatakan kepada, memang kamu kenal aku dan kamu tahu dari mana asalku, secara fisik. Ya, secara fisik itu artinya, oh Yesus kan anaknya Yosef dan Maria, dia itu a carpenter, kayak gitulah. Tetapi yang sebenarnya mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus is the Messias. They're still doubting, is he not? Sedangkan miracle sudah dikerjakan. Jadi hanya karena hal memberikan batas kepada apa yang kita pikirkan, yang kita renungkan, atau yang kita baca, kita itu tidak mendapatkan arti sebenarnya why Jesus came, who sent him, all of those, ya. Jadi kita the clarity adalah meskipun Tuhan Yesus sudah memberikan otoritas itu sambil mengajar di bait Allah, udah diberikan sekian macam hal-hal yang dia lakukan, tapi tetap aja orang kita itu membade-bade, kalau kata orang Jakarta tuh, dari mana segala macam. Jadi mereka tidak mendapatkan sari atau essence daripada his coming. Terus waktu dikatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kau kenal. Sebenarnya itu mereka orang-orang sebenarnya sudah harus berpikir, ya. Mereka sebenarnya harus berpikir, tapi they didn't. Jadi di sini saya kira, saya belajar, ya, tidak seorang pun dapat mengatakan atau mengaku bahwa dia kenal Bapa di surga kalau dia tidak kenal Yesus. Jadi kalau ada orang yang kenal Yesus tapi tidak kenal Bapa, itu sangat membingungkan. Karena Tuhan Yesus dan Bapa itu is close. Mungkin satu orang, tapi kita itu belum mengerti pada saat itu. Dan terus kita ngelihat kenapa kita itu bertentangan atau tidak menerima the fact that Jesus is telling us, because of something like the Pharisees. Seperti kaum Farisi itu, mereka tidak terima Tuhan Yesus. Kenapa?
mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka pun, meskipun mereka mengenal hukum mengenai ramalan atau mengenai kedatangan Tuhan Yesus, mereka kenal itu, tahu, tapi mereka hanya kenal itu sebagai a story, words, tidak memberikan itu substance, tidak memberikan itu isi. Dan kaum Farisi itu dalam kehidupan sehari-hari itu mengingatkan fisik mereka, keluarganya dan sebagainya. Makanya mereka tidak senang kalau Yesus itu sebenarnya memberikan mereka itu the truth that he actually is the Messiah. Tetapi mereka tidak mau percaya, karena if he does that, apa yang mereka lakukan secara duniawi untuk kehidupan mereka adalah akan hilang dengan begitu saja. Keinginan kaum Farisi itu kalau dilihat dari ayat yang saya kira ayat 30 atau 31, itu meskipun sudah jelas bahwa Tuhan Yesus mengatakan who he is, what did they do? Mereka itu malah mau mempunyai niatan, ya, melahirkan suatu niatan untuk menghilangkan dia, agar mereka dapat hidup dalam keadaan yang mereka suka, yaitu keadaan fisik yang they are in control, mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan, sedangkan Tuhan Yesus sedang berusaha untuk membersihkan mereka, untuk mengatakan kebenaran kepada mereka. Lalu akhir cerita saya kira dalam apa yang saya dapatkan adalah akhir ceritanya adalah bahwa orang banyak beserta dengan kaum Farisi itu benar-benar sampai pada titik demikian bahwa imam-imam itu loh yang menjadi kepala agama sampai nyuruh prajurit coba untuk actually menangkap Tuhan Yesus, untuk menghilangkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena they want to get rid of him, ya. But di situ pun Yesus atau Tuhan sudah memberikan fakta. Apapun yang mereka mau lakukan kepada Yesus tidak terjadi because his time has not yet come. Kalau Tuhan Yesus waktunya belum datang, apapun yang mereka mau kerjakan tidak dapat dilakukan. Mereka sebenarnya tidak mengetahui bahwa di dalam rencana Tuhan, orang-orang Farisi ini sebenarnya adalah alat atau tangan yang akan melakukan the heinous crime towards God and Jesus, that is the cross, right? Itu mereka tidak menyimak sama sekali karena mereka terlalu sibuk mengingat apa is good for them. And in the end Tuhan itu mengatakan kepada mereka bahwa wherever I go, you will not be able to see me. Whatever I do, you will not be able to see me anyway. What I am going to do, you will not understand. Jadi akhirnya pada akhir ceritanya itu ada Tuhan Yesus. Pada waktunya dia mau ditangkap atau waktunya dia mau didera oleh orang, Tuhan itu dapat mengelakkan keadaan jelek itu dengan tiba-tiba aja menyelusup di antara orang banyak dan dia tidak dapat ditemukan. Jadi otoritas Tuhan yang sudah jelas di hadapan mata mereka itu, mereka tidak lihat karena mereka itu masih belum dicelikan matanya. Jadi pelajaran yang saya dapatkan dari ini, pertentangan itu dari saat Tuhan melakukan dan berkata-kata kepada orang-orang, mereka itu tidak dapat mendengar karena telinga mereka belum dicelikan, mata mereka belum dibukakan. Mengapa? Karena mereka itu masih penuh kedagingan. Kedagingan ini yang menjadi hindrance untuk mereka melihat lebih dalam lagi. Karena Tuhan Yesus sebenarnya sudah mau mengatakan, mengajarkan sedikit demi sedikit mengenai
kerajaan Allah, the kingdom of God. Mereka itu malah tidak mengerti. The simplest thing yang Tuhan katakan itu, they don't want to accept because they can't see it, they can't feel it. Jadi they don't accept. That is what I found, pertentangan mengenai asal Tuhan Yesus itu, or perikop tentang asal usul Tuhan Yesus itu, it's that bahwa mereka masih di dalam confusion, and there should be clarity. Clarity diberikan oleh Tuhan, tetapi ditolak. That's it. And that question, don't ask me, but ask maybe Inge and itu, karena that's all that I get. Okay? Any questions, girls? You can direct it. Saya nggak ada question, tetapi jelas sekali bagus, Tina. Saya merasakan waktu baca ini, memang di dalam apa yang tadi sudah dikatakan, hari-hari terakhir, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita sangka. Tetapi itu karena kita masing-masing ini jadi perspektifnya dari kita ya. Kita itu memang kalau kurang mengenal apa hubungan kita dengan Tuhan, ini apa cerita di sini itu begitu. Jadi saya merasakan sekali itu penting sekali dalam hidup kita. Kalau kita tidak ini yang saya dapat, kalau tidak mengetahui, mereka aja juga sampai nggak tahu, itu mungkin dia bilang dari mana itu datangnya Yesus. Sebenarnya mereka tuh banyak kurang kepercayaan kepada Yesus. Itu yang coba kita tuh, kalau saya selalu mencoba untuk mengertikan sampai jenuh. Itu yang penting buat kita pengenalan akan Tuhan di dalam cerita ini. Jadi memang news apa yang kita dengar, janganlah sampai terganggu. Thank you. Thank you, Steve. Any other up? Oke, saya ngelihatnya kok tentang itu tuh, tadi Tina juga udah ngomong kan, bahwa mereka secara kemanusiaan, mereka tahu Yesus tuh anaknya Yusuf, Maria. Tapi sisi keilahiannya ini yang tadi kan yang dikatakan, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Itu mereka mengambil dari Maliaki 3 ayat 1. Ya, kalian bisa catat, saya bacakan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Jadi mereka tuh, mereka dari, ini kan Maliaki ya, perjanjian lama. Ini dibilang dengan mendadak Tuhan tuh akan muncul gitu. Jadi yang dibilangin nggak ketahuan dari mana asal usulnya gitu kan. Tapi sebetulnya yang di Maliaki itu, kalau saya pengertian saya itu menunjukkan kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang saya lihat mungkin juga dari Mazmur 110 ayat 4. Mazmur 110 ayat 4. Di situ dikatakan Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau ini maksudnya Yesus, Mesias, adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, saudara kan tahu kan Melkisedek itu siapa? Yang kita ngelihat di Kejadian. Nah, di Ibrani, di situ dengan jelas dikatakan, Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ya kan? Mesias itu adalah Raja dan Imam, yang saya bilang kan, dan juga Nabi. Nah, di sini kan dikatakan, Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi, yang menyongsong Abraham, waktu Abraham mengalahkan Sodom Gomora. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. 1/10 itu biasanya kita kasih kepada Allah kan? Jadi berarti dia Allah, Melkisedek. Dan Raja Salem. Salem itu Raja Damai Sejahtera. Nah, di sini di Ibrani 7 ayat 3 dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena itu ia dijadikan sama dengan anak Allah dan tetap menjadi imam selama-lamanya. Jadi di sini kan dengan jelas dikatakan Melkisedek tuh nggak punya silsilah, nggak punya yang kita nggak tahu asal usulnya. Kan di sini kan waktu datang ke Abraham juga nggak tahu apa-apa, tetap ada imam Melkisedek datang yang di mana dibilang Raja Salem, dan itu di Kejadian 14-18. Saya melihatnya di sana. Kalau tentang, jadi emang ada dua, secara manusia mereka tahu, tapi secara keilahian Yesus benar-benar tidak orang nggak tahu dari mana asalnya. Di mana Yesus mengatakan emang asalnya dari Bapa kan.
Gimana? Jelas atau ada yang mau nanya? Tadi tentang Maliaki tadi ayat berapa ya? Pasal 3 ayat 1. Berapa? 4:3. Pasal 3 ayat 1. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Tapi ada panjang, saya cuma mau bilang di sini dengan mendadak gitu ya. Jadi asal Yesus menurut dulu ya, menurut perjanjian lama ya. Ramalan tentang datangnya Yesus tuh. Ya, nubuat ya. Kalau Oh, kita ngomong secara ya. Alkitab tuh, Ya, tapi ya saya ngerti, saya juga. Nubuat ya. Sebenarnya ya, nubuat tentang Tuhan Yesus dilahirkan di mana kan sudah ada, yaitu di Mika, Ya, berapa nih? 5, Ya, Mika Mika. 5. Mika tuh ada ya. Bukan Maleakhi 5, Mika ya. Mika Mika. itu dibilang Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi sebenarnya orang Farisi itu sudah tahu bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Makanya waktu dulu raja orang-orang Majus itu datang, kan nanyanya kan ke Herodes, di mana nih raja yang akan lahir? Herodes memanggil orang-orang Farisi itu kan, nanya. Makanya anak-anak di Bethlehem habis kan, dibunuh semua under 2 years. Jadi orang Farisi itu tahu dari mana. Tapi ini saya lihat, kalau saya lihatnya dari sudut ini, kalau orang Farisi itu kan yang mengajarkan perjanjian lama kan, dulu kan belum ada perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau guru-gurunya itu nggak ngajarin atau nggak benar ya, seperti tadi itu bilang apa, tertutup matanya atau nggak mau tahu ya, jadi orang-orang itu confused kan. Mereka kan makanya enggak bilang apakah dia tuh benar Mesias makanya nggak dibunuh, apakah bagaimana gitu. Jadi ada confusion. Tapi sebenarnya seharusnya kalau orang memperdalam Alkitab itu, maksudnya dulu yang perjanjian lama itu, harusnya tahu bahwa Yesus itu datangnya dari Bethlehem, itu dia adalah Mesias. Karena semua orang tahu di Lukas 1, di Lukas 2 itu satu kan dicerita tentang Tuhan Yesus. Memang waktu itu belum ada Lukas, kitab Lukas, tapi semua orang tahu kan dia lahirnya di Bethlehem, terus tinggal di Nazaret, semua itu orang tahu kan. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini apakah Mesias atau enggak. Tapi sebenarnya orang Farisi itu harus, tapi mereka menolak lah gitu ceritanya. Ya, itu saya lihatnya di sini gitu. Dari pengajaran itu memang penting. Kalau nggak diajarin yang benar, orang memang sampai sekarang pun orang akan confused gitu loh. That's my tubat ini. Makanya ya, kan tadi dibilang di 27, tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Mereka tuh lagi kemanusiaannya ya itu, mereka tahu di Mika, di Yesaya, semua ngomong. Tapi ada lagi yang bilang tidak seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah itu yang bikin orang tuh Makin bingung. iya, ini gimana bilang tahu tapi nggak tahu. Makanya ya kita ngelihatnya emang. Ini yang saya kepingin sekali ngomong tuh di sini yang saya lihat bagus sekali ya. Yang waktu di 31-32. Di antara orang banyak itu, banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat. Kan gitu kan. Langsung 32, langsung itu orang Farisi jadi lebih getol, lebih ngotot buat menangkap Yesus kan. Ya kan di situ. Nah, saya melihatnya ini ya, di sini kelihatan tadi sebab utama dari permulaan mereka mau yang tadi Tina bilang memusnahkan Yesus. Selalu ingat dulu saya waktu di SMA atau SMP, saya udah lupa, saya belajar sejarah. Kalau belajar sejarah itu kalau ada perang dunia, selalu ada sebab dan ada alasan. Ya, ingat nggak saudara, yang lain sebab sama alasan tuh beda ya. Saya ngelihat, jadi di sini kelihatan orang Farisi itu mau ngomongnya apa pakai alasan, iya dia menghujat Tuhan, sebab menyamakan dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, itu cuma alasan yang mereka kasih. Tapi sebab yang sebenarnya tadi yang Tina sudah juga nyinggung, mereka takut kehilangan kedudukan mereka, kuasa mereka, kehormatan mereka, mata pencaharian mereka. Sebab kan sekarang ceritanya mereka yang di top kan. Ada Yesus, itu kan udah nggak perlu lagi tuh semua mereka kan.
Jadi di sini nih saya ngelihat itu benar-benar kelihatan sekarang udah belangnya mereka, ngomong kasarnya gitu ya. Di sini kita ngelihat bahwa Tuhan tuh selalu lebih mementingkan motivasi hati kita dari perbuatan kita. Itu contohnya yang kita sering sekali udah dengar itu yang di Matius 7:21. Yang orang bilang mereka melakukan ini, melakukan itu demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Nah, kejahatan itu kan dosa. Yang kita udah sering belajar, dosa ada 3 macam. Ini dosa yang ketiga. Kan ada dosa commission, dosa omission, dan dosa iniquity. Ya kan? Ini nih mereka yang pembuat kejahatan. Kayak orang Farisi bilang, oh saya mau nangkep Yesus, dia menghujat Allah, kelihatannya baik. Sebab dia menyembuhkan gak sesuai dengan hukum Taurat, kelihatannya benar. Tapi sebetulnya enggak, itu cuma alasan. Nah, ini juga, apa artinya dosa iniquity? Dosa iniquity itu berarti dosa, kalau dalam bahasa Indonesianya boleh dibilang kayak dosa menipu, dosa yang enggak jujur. Itu mereka melakukan perbuatan baik. Jadi dilihat orang baik, tapi motivasinya nggak benar. Saya ngelihat di sini yang cerita yang lebih jelas lagi, ingat nggak Ananias dan Safira? Itu cerita kalian semua tahu kan? Di Kisah Para Rasul. Nah, mereka jual ladang, emang mereka menahan sebagian, dan mereka pamer ngeliatin mereka nyumbang ke bait Allah. ya fellowship mereka itu kan waktu di Kisah Para Rasul. Kelihatannya baik. Sebetulnya makanya Petrus bilang, sebenarnya kalau kamu nggak belaga-belaga, kamu ngasih juga udah terima kasih. Ini kan gara-gara mereka belaganya mau dapat hormat, mau dapat kayak wow, apa itu glory to them. Itu kan sama Tuhan langsung dihukum mati kan? Ya, betul. Itu suami istri. Gimana Tuhan itu jijiknya sama orang yang sebabnya punya, kayak orang bilang apa ya, udang di balik batu ya, atau pokoknya dia punya their own agenda. Ya, orang bisa ngomong macam-macam. Mulut orang kita nggak tahu, hati ya cuma Tuhan yang tahu. Kita cuma dengar mulut, ya kan? Makanya waktu itu kan di Samuel, kepada Samuel kan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Yang waktu itu juga yang terakhir David yang ngomong, yang dia ingat, janganlah menghakimi orang dengan apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan benar. Ya kan? Kalau kita cuma lihat apa yang nampak, pasti saya percaya orang yang ngadain mujizat yang Matius 7:21, pasti orang terbengong-bengong, pasti sangkanya kalau mereka mati instantly masuk surga. Ini orang luar yang tidak mengenal Allah, ya, tidak tahu kebenaran, nggak tahu hati mereka. Di sini nih kelihatan Tuhan tuh lebih benci itu, makanya Tuhan benci sekali sama orang Farisi, imam-imam kepala, sebab mereka itu yang mereka ributin tuh kedagingan mereka, diri mereka sendiri. Mereka yang tadi saya bilang, takut terancam kedudukannya dan segala macam. Mereka maunya mata pencaharian mereka, makanya mereka memberi alasan yang kelihatannya bagus dengan mencoba membunuh Tuhan. Saya ngelihatnya di situ tuh, saya kalau lihat ya, Tuhan tuh nggak impress sama orang yang suka apa, jaim. Ngerti kan jaim? Nggak ngerti. Jaga image. Jaga Oh. image. Oh, no, it's a new word for me, jaim. Bahasa gaul tuh ya. Bahasa gaul. Nah, ini bahasa gaul kuno loh. Yang baru-baru saya nggak ngerti. Tapi sebabnya apa itu kemarin yang seperti Pak Sujo bilang kan, image is what people think we are. Tapi integrity is what we really are. Ya. Jadi itu makanya yang Tuhan kepingin tahu hati kita, integrity kita. Kalau jaim itu cuma luarnya dilihat orang, jadi itu bahaya sekali. Tuhan lebih benci itu daripada orang yang
ibaratnya orang membunuh, kita kan lihatnya, aduh David jahat banget gitu-gitu. Tapi buat Tuhan yang Farisi itu lebih Jijik. ya lebih jijik gitu ya. Itu yang saya mau, bahwa emang biarlah kita tuh bisa juga mengerti tentang Tuhan tuh bagaimana Tuhan lihat kepada orang yang itu namanya hipokrit ya, sebab dia cuma ributin kelihatannya padahal lain sekali maksud hatinya tuh lain. Ya, memang bagi orang-orang yang gitu-gitu kayak orang Farisi apa itu ya, they have to take itu ada eternal consequences-nya ya. Jadi itu ya, it's too bad, like if they're not believing. And what we can relate mungkin dengan zaman sekarang ini ya, kayak ini transgender and so on itu ya di sekolahan. Mereka, I think they know that it's not right? Yeah. But they still insist in the schools and they make Yeah. it all legitimate in the LGBTQ and so on. Jadi itu ya, itulah makanya dunia itu sudah bejat tuh ya kayak gitu. Emang saya ingat orang suka bilang ada yang legally, jadi yang udah sama undang-undang di boleh, tapi sama sekali tidak godly. Beda sekali antara legal dan godly. Karena itu kita harus tahu firman Tuhan, jadi tahu bisa membedakan. Dan yang saya juga mau, kalian suka mikir nggak sih, kayak Ananias, Safira, aduh salahnya cuma gitu kok hukum mati instantly ya. Tapi kan kita suka lihat cerita misalnya di Perjanjian Lama, di Samuel, di 1 Samuel 2, anaknya Nabi Eli, ingat nggak yang namanya Nadab dan Abihu? Mereka itu kan Tuhan bilang persembahan itu lemak buat Tuhan, tapi mereka berasa enak lemak, mereka ngambil. Nggak itu aja, mereka juga tidur sama perempuan-perempuan dari Bait Allah gitu kan, yang di sana. Tapi kok mereka nggak instantly dibunuh gitu loh. Padahal kalau kita ngelihat lebih bejat anak-anaknya si Eli daripada si Ananias dan Safira kan dalam. Iya kan? Itu kalian juga, But on the other hand, with Samira and Safia, Ananias, yeah. Ananias dan Safira. Because they took, they tried to discredit the glory of God. You see, so it's a case of glory. But what those guys in Samuel 2, it is a sick flesh. The difference. Jadi kayak kelemahan ya, orangnya orangnya. Mereka tahu, and because they wanted it, mereka curikan the glory of God. Karena mereka kelihatannya, wah baik sekali. So I think in Ananias and Samira, it is a case of the glory of God. So that is why culpable-nya sampai demikian hebat. It's the same thing like the LGBTQ, all these things that are happening. Sekarang berjalan kayaknya Tuhan diam aja gitu kan. He's okay, but in the end, So the reason is for Christians, why the Christians cannot do a thing, it is in the hands of God. We can't do it because this is something that God will do it. He will do the punishment. We can say, we can scream, we can do whatever. It will go on deaf ears. But God will judge them. Because that is totally against the creation that He did. Everything He made is perfect. No things like that. Saya juga pernah dengar satu hamba Tuhan yang bilang, the greater the glory, the swifter the judgment. Kalau kita ingat lagi di Imamat, ingat itu, yang tadi Pinehas ya namanya ya, kalau yang ini yang Nadab Abihu itu anaknya si Harun, waktu dia persembahkan api asing, dia langsung mati hangus oleh Tuhan. Lantas sudah gitu, waktu itu kan zaman itu keluaran kan api tiang awan itu kan lagi jadi glory of God tuh ini ya kuat-kuatnya. Jadi juga waktu Ananias Safira itu kan baru Pantekosta kan, dimana kalau the glory of God itu very pekat, very besar, itu the judgment juga lebih
cepat, lebih segera gitu. Waktu itu namanya Hofni Pinehas ya, anaknya Eli. Kalau ini Nadab Abihu, anaknya si Harun ya. Ya tadi sorry saya salah. Ya ini aja cuma buat sebab saya kalau lihat gitu saya suka mikir kenapa ya gitu, atau maksudnya kayak si orang Farisi, mereka kan juga sebenarnya mengambil the glory of God, tapi kelihatannya Tuhan tuh lebih nggak langsung, mereka kan kalau mau dihanguskan sama Tuhan juga gampang sekali kan, tapi kan Tuhan nggak berbuat itu ya. Tapi I know yang Tina bilang tadi, dan kadang-kadang juga kayak Firaun kayak gitu, tapi Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun supaya kemuliaan Tuhan lebih nyata. Kadang-kadang ya banyak ininya, tapi Ya orang Farisi dipakai Tuhan supaya Tuhan Yesus bisa. Kalau enggak jadi lebih ketahuan. Kita yang susah. Itu dulu percakapan tentang apa itu kelahiran itu dulu saya dulu pernah talking about kalau lahir itu nasib atau tidak, anak itu nanti jadi apa itu kalau di Mazmur 139 itu bahwa dilahirkan dengan apa itu, saya ingat itu apa itu, dengan penuh Mazmur 139. Jadi anak-anak itu dilahirkan Yang Tuhan udah punya rencana ya, yang jadi baik ini dilahir sejak dari kandungan Tuhan udah. Iya, engkaulah membentuk buah pinggangku itu, nemukan aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitab yang sebelumnya ada yang lebih bagus. Ya ini terusin aja, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Bentuk itu maksud kamu? Ya, sebelum ada satupun daripadanya, dan bagiku betapa sulitnya pikirannya ialah betapa besar jumlahnya jika aku mau menghitungnya. Ya, ini ya bahasa Inggrisnya juga bagus sekali itu. Kapan itu saya ingat itu ada kata-kata itu ya. Jadi David ya, Mazmur David tuh yang bilang itu ya. Di depannya yang paling depan juga tentang tidur, di mana tuh dalam keadaan apapun engkau melihat aku. Dalam keadaan apapun engkau tahu aku baru apa, begitu. Itu ya, emang Mazmur 139 itu menggambarkan yang 3 sifat Allah yang sangat ini, omnipotent, omnipresent, sama omniscient. Ya kan, makanya sejak tidur aku di mana, Tuhan melihat aku ya. Jadi yang 3 itu omnipotent, jadi Tuhan Maha Kuasa, omnipresent, Tuhan Maha Hadir, and omniscient, Tuhan Maha Tahu. Termasuk semua ya. 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 Sebab itu saya kok ada itu. Jadi dulu, tapi lain-lainnya untuk pribadi, semua untuk ini ya, Mazmur ini banyak untuk bangsa-bangsa. Kalau ini agak personal ya. Jadi personal begitu. Kalau yang lainnya itu untuk untuk Yerusalem, untuk bangsa-bangsa. Saya mau tanya, kalau ini dari Alkitab itu Old Testament itu adalah, saya lihat itu seakan-akan sejarah ya. Nah, saya ingin tahu kalau misalkan saja apakah apakah Jews masih mengharapkan Mesias? Oh, they still do. Masih Jew yang Judaism ya. Orang Jew ada yang Kristen, orang Yahudi ada yang Kristen, ada yang enggak. Tapi yang mereka yang beragama Judaism itu masih Musa sama Perjanjian Lama ya. Nah, maksud saya pada saat ini, tahun sekarang ini. Ya, saat ini masih Judaism. Ya, mereka masih menunggu kok. Masih menunggu. Makanya mereka ke sinagog, nggak ke gereja kan? Yang udah kenal Yesus adalah Jews yang dipanggil Messianic. Jews for Jesus. Ya, Ya Jews for ada. Jesus. Jadi kalau Messianic orang Jews. Yahudi itu ada ya, sebetulnya ya
semua murid-murid Yesus, Petrus, semua itu kan orang Israel, orang Yahudi, itu jadi Kristen kayak kita. Tapi masih ada yang ketinggalan yang masih tetap Judaism. Makanya ini lagi semak cerita kayak antara perang Israel sama Israel and Hamas, Palestina. itu kan mereka nggak sama Palestina ya, sama Hamas loh ya. Hamasnya. Ya, itu kan makanya mereka masih percaya mata ganti mata, Ya. gigi ganti gigi. Jadi mereka masih pakai itu, makanya mereka si ininya kurang ajar. Dia merasa dia boleh gitu. No, pertanyaan saya very simple. Apakah Jews zaman sekarang ini masih mengharapkan Mesias? Iya, yang Judaism masih mengharapkan Mesias. Ya, Yang sudah jadi Kristen sudah tahu Mesias sudah datang. Jadi kayak orang Indonesia, orang Indonesia kan ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, orang Yahudi, Jew, dalam kenyataannya, apakah mereka masih mengharapkan? Masih. Masih. Ya, pertanyaan kedua adalah kalau kita kalau orang Kristen, kalau ada kesukaran, kita we pray to God, to Jesus. Nah, sekarang dalam keadaan sekarang ini, apakah mereka orang Jew itu sembahyang atau tidak? Karena saya lihat dari news itu tidak ada gejala bahwa mereka itu mengharapkan pertolongan dari God. I don't know. saya percaya mereka kan ke sinagog. Orang Jew yang nggak Kristen loh. Itu kan ke sinagog ya buat apa? Buat belajar kitab Taurat, buat mereka masih yang kayak dulu. Saya percaya mereka doa, tapi cara pemikiran mereka, sebab kalau kita baca perjanjian lama, itu kan agak ngeriin kan ya sebetulnya loh. Kayak Lalu banyak waktu Saul, kan Tuhan lo yang bilang, Saul pergi ke Amalek, semua mesti dibasmi. Even rajanya semua harus dibasmi tuntas habis. Jadi dulu gaya-gayanya emang itu menggambarkan kayak dosa. Tapi pokoknya kita waktu ngelihat, akhirnya kan Saul Raja Amalek kan nggak dibunuh. Itu kan akhirnya Samuel mencincang si Agag. Jadi mereka itu kalau kita Kristen, selain kita doa, kita udah diajarin Tuhan kasihilah musuhmu. Tapi kalau mereka emang kayaknya mereka diajarin ya itu yang tadi saya bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, mereka kurang ajar ya kita kurang ajarin balik. Ini yang pengertian saya ya. Tapi mereka itu berdoanya kepada Tuhan Allah, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka tuh sampai situ, sampai kitab Maleaki, and that's it. Jadi mereka berdasarkan itu, berdoanya minta pertolongannya kayak zaman perjanjian lama. Ya, to the Father God. Kita kan ada 3, Father God, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Jadi mereka itu ke God the Father ini cuma God the Father, so they don't see Jesus as their Messiah yet. Kalau menurut Yesus, kalau orang melihat Yesus nggak melihat Bapa, itu udah salah ngelihatnya. Tapi iya, dalam John ini, saya juga baru dengar bahwa Yesus sendiri bilang, saya melakukan berbicara, mengajar segala itu mendengarkan dulu suara Bapa. Jadi Yesus di dalam buku John ini begitu hati-hati sampai semua apa yang dikerjakan itu mendengarkan dulu dari God the Father. Nah itu jadi, tapi juga menunjukkan bahwa yang bilang kalau tidak bahwa Jesus itu God di dalam John itu. Di dalam buku John itu Jesus menyatakan dirinya itu God. Jadi sudah jadi God ya. Jadi itu suara yang dia bilang hati-hati itu mendengarkan suara Bapa itu. Jadi satu. Saya juga baru dengar bahwa John ini
begitu. Dulunya saya bilang ya tidak tahu bahwa God the Father, Son, and Holy Spirit itu jadi satu itu. Bahwa Jesus di dalam, saya tahunya betul ya ini, di John ini bilang Jesus itu menyatakan dirinya, God menyatakan di dalam Jesus melalui mendengarkan suara Bapaknya. Baru dia menghadapi semua perkara itu ya. Tapi juga dia berarti Jesus itu juga God itu di situ ya. Ini dalamnya itu di situ John ini. Yang jelas sekali di nanti kalau kita belum sampai situ Yohanes 10:30 kan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Makanya saya bilang kayak satu Allah tiga pribadi, orang bilang susah apa, tapi kan Tuhan juga bilang suami istri menjadi satu. Padahal ya tetap saya sendiri, Steve sendiri, tapi kok di mata Tuhan satu. Jadi satunya tuh united. Yang satu tunggal itu lain sama Esa. Ya, jadi ini united, tiga tapi jadi satu. Kalau saya cuma suka ngelihat ya, kalau gampangnya Amerika itu kan banyak states. Ada Philadelphia, ada New Jersey, ada segala macam, ya. California, Florida, semua. Tapi kan Amerika itu satu. Ya, kan? That's why they call the United Ya, States. ini united kan. Makanya jadi yang kalau dibilang Allah itu Esa, yang dulu saya pernah ngomong bahwa satu tuh dalam bahasa Ibrani itu ada dua. Satu Esa itu artinya united, ada lagi Yahid itu tunggal. Nah kok tunggal benar satu gitu tunggal. Kayak orang bilang oh anak saya cuma satu tunggal. Tapi yang Esa itu united. Jadi satu Allah tiga pribadi. Iya. Cuma sekarang selalu untuk menekankan bahwa Jesus itu God itu. Jadi selalu nyanyian apa saja your name, your name, your name ya. Jesus. Jadi itu sekarang yang hanya percaya God merasa lebih tinggi atau yang merasa Jesus God lebih tinggi. Ya, kalau kita jelas Jesus is God. Tapi kalau yang orang hanya percaya God itu ada yang mungkin merasa lebih tinggi. Mungkin sebab itu tidak bisa menerima bahwa Jesus the Son itu dulu itu. Ya. Jadi sulit itu. Yang sudah percaya dulu God, sekarang bilang Jesus sama, itu mungkin sulit. Tapi kalau dilihat dari buku Genesis, kan Tuhan itu juga mengatakan we, bukannya I, we, and we think it is good. Yeah. We. Dan itu majemuk. Itu bisa dua. Ketiga. Jadi dari permulaan aja Tuhan sudah begitu. Karena Tuhan sudah di dalam, Tuhan itu kan spirit ya. Dia itu kan spirit. Jadi dia itu mengerti banget. Spirit itu can take any form, right? So he can be a God, he can be Jesus, he can be the Holy Spirit. Ya, itu lagi Holy Spirit. Saya kira Holy Spirit yang membedakan semua. Saya kira bisa diartikan itu juga. Ya, jadi kalau bisa percaya itu. Sebetulnya di kejadian tadi yang si Tina udah bilang, even di ayat pertama dan kedua ya, saya baca ya. Pada mulanya Allah, ini Allah Bapa, menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan seterusnya, dan roh Allah melayang-layang. Nah, ini yang pribadi kedua, roh Allah ya. Lantas yang ketiga, berfirmanlah Allah. Firman, Yesus adalah firman. Ini udah menunjukkan ketiganya just di ayat 1 dan 2 ya. Kalau makin mengerti memang makin easy to get it ya. Terus terima kasih kalian yang banyak membuka saya. Saya jadi lebih bisa menangkap itu. Tapi kalau untuk memberikan kepada yang tidak bisa begitu, it's very hard. You ask God. How to Ask get God. it. That's right. Ask God. Ini yang saya dengar ya di news waktu itu, kan sebelumnya dibilang mereka lagi festival of song atau apa ya.
Festival of Music. Tapi saya pernah lihat di tempat lain, mereka itu lagi perayaan tabernakel. Ya memang dalam Mereka hubungan. baru Sukot kan? Itu Sukot itu kan tabernakel. Belum. Itu memang ada waktu festival di Israel itu yang dibunuhin semua itu. Tadinya waktu kapan Kim bilang juga Michael, kenapa bikin festival itu di perbatasan? Aneh kan? Di gurun, di perbatasan dekat sekali sama Gaza kan. Jadi waktu mereka masuk langsung mereka dibunuh kan. Gampang sekali. Nah, ternyata itu waktu memang dalam soal tabernakel itu mereka itu bikin pesta itu untuk peace. For peace. Makanya kita oh pantas makanya di perbatasan situ. Makanya Israel marah. Udah lagi tabernakel, lagi sabat lagi kan? Ya. Ya, Jadi lagi dua kurang ajarnya. Jadi Yes. dulu juga But then- Yom Kippur itu kan Ya. waktu pesta juga. Ya. But then if you think, memang we are fighting, the darkness. Hai Jun, kok datangnya telat banget Jun? Mute kamu. Terus apa yang nolong? Hei, sobat jaga baby. Cute, matanya bulat banget, mata bola. Hai Jonathan. Halo, hai Tante Oms. Halo. Hai. So cute. Oh, dari sekarang udah belajar Bible ya. Nanti pintar sekali. Oke, sudah baik. Okay, bye. Bye. Oh iya. So are we finished now? Iya. I'm so glad Yeah. I can join you. Oke, sekarang Tina and Kobeng. Kobeng kayaknya belum ngomong. Ya udah mau omong apa-apa sudah diomongkan semua. Jadi saya pada saat ini tidak ada komentar tambahan. Bungkem. Ya. Actually, I was ada omongan responding. Hanya ada omongan yang baru didengar yaitu Jaim. jaim. Itu yang dibelajar. Kayak Pak Suryo. Iya, ingat saya khotbah. Yang dia belajar itu mantul. Aduh, Pak Suryo, saya ngomong banyak firman Tuhan yang dia ingat mantul. Itu mantul. Jaim juga yang saya ingat jaim juga kalau dibicarakannya jadul lebih payah lagi. Actually, I respond a little bit, but you guys cannot hear before that. But Oh, I think all the comments were quite good and very clear. ya. Ya, Ini saya cuma mau sedikit lagi ya yang ngomong ya di Yohanes 7:33. Tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Dia ngomong sedikit sebab Yesus tahu 6 bulan lagi dia bakal disalib. Ya. Ya kan? Hari raya Pondok Daun itu kan September Oktober. Makanya sekarang kita yang ribut si orang Hamas sama orang Palestina. And Paskah itu Maret April. Jadi Tuhan tahu tinggal 6 bulan. Jadi I don't know kalian interest nggak? Dulu saya suka bingung apa itu kalendernya orang Jewish sama kalendernya kita itu sama atau enggak. Lantas saya selalu baca kalau bulan pertama itu bulan Nisi atau bulan apa gitu yang mereka ada apa namanya Paskah. Nah, kok di tempat kan dulu kan sekolahnya kan di banyak orang Yahudinya. Jadi tahun baru Yahudi itu mereka libur. Nah, itu kok September. Saya suka ini gimana sih kok saya bingung sekali. Terus saya belajar bahwa di Yahudi itu ada sacred year, ada civic year. Kalau civic year itu bulan 7, yaitu bulan yang ini tabernakel semua, Yom Kippur, itu bulan ke-7, itu tahun barunya. Tapi kalau sacred itu dari Musa, itu kalau Paskah itu tahun barunya, bulan pertamanya. Jadi kalau Musa itu ada 12 bulan, bulannya itu 29,5 hari, ini just for your knowledge. Tapi tiap 3 tahun ada bulan kabisat. Kalau kita kan tahunnya ada satu kali dalam 4 tahun ada tahun kabisat. Kalau mereka gitu, caranya bulannya cuma 29,5. I don't know, for me, I don't know. I'm so interested in those things. Yeah. It's good knowledge. Ya, jadi makanya ini Tuhan bilang kan sedikit waktu saja aku bersama
engkau, sesudah itu aku akan pergi dan kamu tidak dapat menemukan aku, kan? Kan bilang gitu kan, kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku di 734 ya. Jadi emang saya percaya di sini kita semua sudah dalam Tuhan, puji Tuhan, amin. Tapi untuk kita kalau melihat saudara-saudara kita yang belum, di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan diketemui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab waktu kita tuh semua manusia mempunyai period of grace. Jadi Tuhan, ada kan orang, saya belum mau jadi Tuhan, nanti aja kalau udah nggak repot, udah tua, nggak ada gawe, baru saya mau cari Tuhan. Tapi ada period of grace. Jadi selama Tuhan bisa ditemui, biarlah mereka ini ya. Sebabnya kalau di Amsal 1:23, itu ya kalian boleh baca nanti di rumah ya, 1:23 sampai 28. Di 28 dikatakan, jadi yang 23 dikatakan mereka Tuhan hikmat coba iniin mereka tapi nggak dipeduliin. Tapi di 28 dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku waktu ada badai, ada angin puyuh, ada kesukaran, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tapi tidak akan menemukan aku. Ini just mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada period of grace, emang grace Tuhan, biarlah jangan kita sia-siakan. Yang carilah aku Tuhan selama ia berkenan ditemui, itu di Yesaya 55 ayat 6. Kalau yang dibilang tidak akan nanti berseru tapi tidak akan kujawab, itu kalau kita baca dari Amsal 1:23 sampai 28. So just jangan nyepelein kayak gampang-gampangin. Cucu looks good. Oh yeah. It's big. It's big. Biru, Oh, You're so cute. cute, biru. Halo. Bagus sekali, ayu sekali. Matanya belok. Lihat kok banyak orang. Yeah. Okay, but I'm done. I'm done, and thank you. I feel that what I needed to tell you, I have done so, and I just pray that you take the advantage of knowing Him deeper, because time is running short. Ya, ada period of grace. Okay, let's close in prayer. Thank you all thank you Tina for the sharing, and Inga too, and everybody. Dear Heavenly Father, we come to you, Lord, at time to end this Zoom meeting, fellowship. Terima kasih yang kau telah pakai Tina, David, Inga, Steve, dan semuanya yang ada di sini ya Tuhan, yang ikut juga mengambil bagian di dalam firman-Mu ini, share all your words. Thank you that we can learn, kita bisa lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Dan give us also the ability and ada kehausan untuk lebih terus mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. We thank you for all your blessings, and kami juga berdoa untuk our day today. Biarlah Engkau juga pimpin semuanya, apa yang akan kami kerjakan ya Tuhan di hari ini semuanya. You are in control and you are bless us mightily. And we pray for Cik Susi juga yang akan memimpin olahraga di Zoom ini. Kami percaya Engkau juga bless dia dengan keluarganya. We thank you, Lord. We submit our prayers and our day into your hands. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 Terima Thank kasih you. semuanya. Terima Sekarang kasih. kita berolahraga.